kita akan membahas terkait kasus yang saya tahu nih kemarin, kalau nggak salah Abang habis menerima laporan salah satu mantan istri dari selebritis. Kasusnya tentang tes DNA gitu Bang, cuma saya nggak ngerti nih kira-kira menurut Abang kasusnya gimana Bang, jelasnya Bang? Iya, jadi begini nih ya, jadi minggu lalu seorang ibu bernama seorang ibu lah yang membawa seorang anak yang melaporkan mantan suaminya tidak menafkahi lagi sejak September tahun 2020 ya. Kemudian juga melaporkan istri dari mantan suaminya, istri ketiga ya, menurut Ibu Juniarta ini meragukan keberadaan anak dari pasangan Dausmini dan seorang ibu yang melaporkan itu ya. Nah, Ibu Lestari ya. Nah, padahal kita tahu bahwa kedua pasangan suami istri ini ketika mendapatkan keturunan itu mau mengumumkan ke semua publik. Saya sendiri tahu bahwa Dausmini dengan Ibu Lestari ini kan pasangan yang ditunggu-tunggu masyarakat ya. Nah, itu diumumkan, dan setelah diumumkan itu semua publik tahu bahwa itulah mereka punya anak yang saat ini sudah berusia 9 tahun. Dan oleh negara itu sudah dicatatkan punya akta. Itu artinya negara sendiri sudah mengakui bahwa itu anak mereka. Kalau tidak mengakui kan maka tidak akan ada akte lahir dan sebagainya. Mereka datang minggu lalu karena apa? Karena anak ini akibat dari perlakuan dari istri ketiga ya, tanda petik, dari Pak Daus ini menyaksikan bahwa anak yang 9 tahun dari pasangan Dausmini dengan Ibu Lestari ini itu dicurigai bukan anaknya. Oleh karena itu mereka saling mengumpat gitulah istilahnya ya, menyatakan bahwa perlu tes DNA gitu loh. Nah, itu yang dilaporkan di Komnas Perlindungan Anak. Nah, dengan laporan itu tentu perlu klarifikasi ya, apa betul, supaya kita mendapatkan kepastian informasi apa latar belakang istri Pak Daus itu mengatakan bahwa anak dari Pak Daus itu sendiri adalah perlu tes DNA dan sebagainya. Seharusnya kan nggak perlu itu disampaikan kepada mantan istri Pak Daus. Seharusnya kan disampaikan aja kepada Pak Daus, Pak Daus, ini betul nggak anakmu yang si inisial I itu anak kandungmu dari hasil perkawinan. Sebenarnya kan itu. Tetapi ini justru mereka perang di media sosial dan sebagainya. Itu yang dilaporkan. Oleh karena itu besok ya kita setelah seminggu dilaporkan akan memanggil Pak Daus dengan istrinya untuk memberi kesempatan untuk menjelaskan apa latar belakang mengatakan bahwa itu anaknya atau tidak, tes DNA atau tidak. Tidak ada relevansinya bertanya tentang itu anaknya atau tidak anaknya. Cukup saja bertanya kepada Pak Daus itu betul nggak anakmu? Seperti itu. Nah, karena ini harus direspon, karena ini mengabaikan hak anak. Ya, anak itu jadi menderita, anak itu menjadi stres, anak itu itu melencengkan martabat gitu. Apa yang dilakukan tes DNA, apa urusannya? Nggak ada hubungannya, gitulah. Kecuali kalau ada pertengkaran di antara ya sekarang ini antara Pak Daus dengan mantan istrinya, maka mereka berdebat bahwa itu anaknya bukan anaknya, maka mereka sendirilah yang bisa mengusulkan tes DNA atau tidak boleh orang lain. Nah, oleh karena itu merupakan pelanggaran terhadap anak, dan dampaknya anak terus dibully ya oleh teman-temannya, karena anak 9 tahun sudah bisa buka YouTube, bisa buka media sosial, dan teman-temannya juga satu sekolah, itu kan bisa merendahkan martabat dari anak itu sendiri. Jadi itu sebenarnya latar belakangnya. Maka karena anak ini saat ini dalam keadaan stres akibat dari informasi tes DNA dan sebagainya, lalu kemudian ditutupnya akses anak ini bertemu atau berkomunikasi dengan bapaknya Pak Daus, saya kira
ini perlu untuk dimediasi supaya berhentilah untuk mengorbankan anak demi kepentingan dari anak-anak mereka berdua. Tapi Bang, dari mantan istri Dausmini ini, dia punya bukti kalau istri Dausmini yang sekarang bilang tes DNA gitu, ibunya punya bukti. Oh iya, itu mereka berdebat di media sosial dan viral. Jadi gitu. akhirnya ada bukti gitu. Ada ya, bukti ya? karena itu, dan ibu atau mantan istri Pak Daus itu tersinggung, kan? Oleh karena itulah datang ke Komnas Perlindungan Anak. Apa urusannya gitu loh? Yang berurusan itu adalah anaknya dengan Pak Daus. Karena apa? Sejak September itu tertutup akses, tidak bisa lagi berkomunikasi, lalu tidak lagi diberikan nafkah. Itu awalnya, ya kan? Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang ada di media sosial, perlu dites DNA anaknya itu, apa urusannya gitu loh. Istri Dausmini yang sekarang. Yang sekarang, dan itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Nah Bang, saya itu sebenarnya nggak begitu mengikuti, tapi tahu ini maksudnya kasus lagi rame, Betul. viral, tes DNA. Menurut dari istri Dausmini yang sekarang, saya udah lihat nih statementnya Bang di salah satu akun gosip gitu. Katanya dia nggak pernah ngomong itu, nggak pernah ngomong tes DNA gitu. Nah itu gimana menurut pandangan Abang? Saya kira publik semua sudah tahu gitu kan, dan itu diyakini memang terjadi dialog itu di antara mereka. Maka Ibu Lestari atau ibunya Ibu inisial Yunita itu, Lestari. ya, Yunita Lestari itu datang ke Komnas Perlindungan Anak membawa capturean dari, semua dari dokumen itu. Dokumen semua Artinya si istri Dausmini yang sekarang nggak bisa berkilah dong Bang. Ini ada buktinya. Di beberapa statement juga sudah disampaikan, tetapi untuk kepastiannya nih ya. Jadi ini kan praduga tak bersalah juga ya. Maka besok itu dengan etikat baik kita panggil Pak Dausmini dengan istrinya yang sekarang untuk memberikan penjelasan sehingga kita nanti bisa mengambil sikap. Apakah ini merupakan tindak pidana atau cukup untuk didamaikan saja, berhenti untuk tidak lagi saling berdebat tentang posisi anak itu, karena anak itu kasihan, karena anak itu saat ini sedang bertanya-tanya kepada ibunya, betul nggak saya sih anak Pak Dayu atau tidak. Ibu Yunita ini kan akhirnya jadi kesulitan untuk menjawab. Tetapi ketika melaporkan ke kantor Komnas Perlindungan Anak, memastikan dan dipastikan secara verbal menyampaikan kepada saya bahwa itu adalah hasil perkawinan dari Daus dan Ibu Yunita kan gitu. Nah, dan itu juga sudah diakui oleh negara, apalagi ada akte lahirnya. Kalau akte lahir sendiri sebagai bagian dari dokumen negara tidak diakui oleh istrinya Pak Daus, ya apalagi yang bisa dipercayai dan sebagainya. Oleh karena itu besok kita minta kepastiannya supaya duduk persoalannya menjadi jelas. Karena ini merupakan pelanggaran terhadap anak. Pikirkanlah, anak ini tidak berkehendak lahir atas inisiasinya. Jadi jangan orang lain menyatakan bahwa dia sah atau tidak, perlu dites DNA atau tidak. Berhentilah untuk itu. Karena ini adalah hak anak untuk dilindungi oleh semua orang. Dan ini sebenarnya kan masalah keluarga internal, nggak harus dibuka di media sosial begitu. Seharusnya begitu nih ya. Iya. Kalau memang istri dari Pak Daus itu mencurigai itu ya, katakanlah begitu bahwa itu bukan anak Pak Daus dengan Ibu Yunita dan itu. Tanya saja, nggak usah ngomong di media sosial, tanya aja Pak Daus, Pak itu betul nggak anakmu? Kan Pak Daus tahu. Iya. Cukup kan? Dan itu akhirnya tidak mencederai hati anak itu dan tidak melecehkan martabat anak itu sendiri. Tidak ada relevansinya istrinya Daud sekarang mempertanyakan itu sah atau tidak, perlu DNA atau tidak. Oh, nggak bisa. Saya sebagai pembela anak ya, yang sudah memberikan hati terhadap perlindungan anak, saya kira tidak boleh dibiarkan, itu harus diluruskan. Tetapi kan perlu ada kepastian informasi dan sebagainya, apa betul gitu kan. Nah kalau itu betul, maka itu harus diselesaikan dengan segera mungkin, karena itu akan mencederai sekali lagi martabat dari anak itu. Oh, Bang, ini kan konflik ini sebenarnya kalau dilihat maksudnya nggak sebentar gitu ya Bang.
atau perseteruan mungkin story Instagram mantan istri Daus kemudian sama istri Daus yang sekarang. Lalu maksudnya gini, Daus nih kan sebagai laki-laki, di sini ada misalnya anak dari ibu dari anaknya dia, satu dari istrinya sekarang. Dia tuh nggak ada bang, selama ini tuh kemana gitu. Harusnya kan dia juga bisa mengambil sikap nih, misalnya istrinya dikasih tahu udah stop, jangan kayak gitu. Ada anak yang nanti hatinya tersakiti dan apa-apa, kan sebagai laki-laki mungkin dia bisa ngambil sikap. Seharusnya kan begitu nih ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak perlu itu didebatkan di media sosial. Kalau misalnya istrinya Daus yang sekarang itu mencurigai tanda petik bahwa itu bukan anak Daus dan Ibu Yunita itu, tanya saja pada suaminya sekarang, betulkah itu anakmu atau tidak, kan selesai. Kan Daus akan cerita kan gitu ya. Lalu kemudian dari peristiwa itu Daus juga harus memberikan penjelasan kepada publik, karena sejak lahir anak itu mereka berdua mengumumkan kepada publik dengan gembira gitu ya. Kemudian dicatatkan di catatan sipil, lalu kemudian mendapatkan akte lahir. Apalagi dengan polemik seperti ini, supaya anak ini tidak menderita, tidak dibully oleh temannya, tidak dibully oleh publik, ya maka Daus sebenarnya harus bertanggung jawab. Ini anak gua loh, ini anak gua gitu loh. Harus selama ini nggak ada di media bang, itu menjadi pertanyaan. Maka perlu kita panggil untuk memberikan kesempatan kepada Daus Mini dengan istrinya untuk menjelaskan duduk persoalan itu gitu loh, supaya Komnas Perlindungan Anak juga melihat persoalan ini objektif gitu ya, demi kepentingan terbaik anak. Jadi kita bukan untuk menambah persoalan, kasihan karena anaknya datang ke saya loh ya, datang dengan ibunya, dengan menyatakan sebenarnya betulkah Daus Mini itu bapak saya atau tidak. Kok sekarang komunikasi sudah tertutup, tidak bisa lagi ada kerinduan untuk berkomunikasi dengan ayahnya, tapi tertutup gitu. Anak itu diblokir sama abang. Oh iya waktu mengadu itu, dan kan bersama dengan ibunya, dan ibunya sendiri sudah mengatakan juga anaknya terus bertanya pada ibunya bagaimana caranya supaya bisa berkomunikasi dengan Pak Daus gitu, dan itu disampaikan, tapi ternyata Pak Daus tidak merespon itu. Menurut ibunya dari anak ini itu diblokir. Itulah kerinduan anak ini, supaya dia bisa bercerita, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya, karena sekarang ini akses itu ditutup. Nah, inilah yang menurut saya harus duduk bersama demi kepentingan terbaik anak itu. Saya sih berharap Pak Daus ya itu harus bertanggung jawab terhadap itu, karena beliau yang mengumumkan itu anak mereka kepada publik, dan itu dicatatkan di lembaran negara gitu. Dan istrinya yang sekarang seharusnya menerima si Daus punya anak atau gak punya anak, atau itu anak kandung atau gak anak kandung, mau nggak mau harus terima dong bang. Jangan, iya nggak ada urusan, ya, dan urusan sama itu kan. Dan tidak perlu, dan itu kan melecehkan anak itu sendiri. Makanya, gitu loh. Harusnya kan dia sudah siap ketika dia menikah sama Daus, ya dia sudah siap sama Dausnya, siap sama masa lalu Dausnya. Ya betul. Jangan gitu. langsung ngomong di media sosial kemudian memancing keributan, akhirnya anaknya tahu. Anak yang jadi korban kan gitu. Nah itu yang saya kira Komnas Perlindungan Anak melihat perspektif perlindungan anak itu gitu ya. Tentu kita menghormati semua pihak ya. Tentu besok mudah-mudahan ada jalan keluar, bahwa berhentilah untuk tidak lagi mempersoalkan ini, karena hak anak itu harus dilindungi oleh semua pun. Dan saya meminta juga dari istri Pak Daus yang sekarang itu harus berhenti untuk mempersoalkan itu ya, karena ini lihatlah anak ini punya harkat dan martabat yang harus dilindungi oleh semua. Pak Daus datanglah berikan penjelasan supaya anak itu juga punya akses untuk berkomunikasi dengan Pak Daus Mini. Baik Bang, semoga dengan adanya ngobrol bareng Bang Aris, dan selain itu mungkin juga Abang sudah mengirimkan surat, Pak Daus dan istrinya yang sekarang bisa datang memenuhi panggilan dari Bang Aris gitu kan, untuk mengklarifikasi dan mengklirkan nih masalah ini supaya nggak berkelanjutan, terus juga membuka komunikasi untuk anaknya, kan kasihan udah beberapa bulan nggak bisa ketemu gitu kan ya Bang ya. Betul, jadi dua tuntutan itu harus dipenuhi besok. Sekali lagi untuk kita semua, janganlah korbankan anak-anak demi kepentingan orang dewasa. Anak-anak itu punya hak untuk dilindungi oleh semua. Oleh karena itu, mari kita jaga harkat martabat anak-anak di seluruh Indonesia. Disitulah Komnas Perlindungan Anak selalu hadir. Bagi seorang Aris Merdeka Sirait,
tidak ada satupun orang yang dibenarkan melecehkan hak anak itu. Komnas Perlindungan Anak akan membela sampai dunia ini atau langit ini runtuh. Wih, terus semangat ya Bang. Harus semangat karena doa anak-anak itu sudah saya terima, saya yakini sebagai bagian dari support untuk memberikan kesehatan bagi kita semua. Baik Bang, terima kasih untuk ngobras hari ini. Sama-sama. Sampai jumpa di ngobras berikutnya ya Bang. Baik. Nah itu tadi ngobras kita hari ini. Semoga ini jadi pembelajaran ya buat para orang tua di luar sana ataupun para pasangan yang baru ingin menikah, kemudian mereka sudah punya masa lalu, ya sudah harus siap menerima semua masa lalunya, sudah siap menerima keluarganya. Karena ketika kamu menikah, kamu nggak hanya dengan pasangan itu aja, tapi juga ada keluarga, ada anak mungkin juga ketika dia sudah pernah menikah, atau ada satu sama lain, ada teman, ada lingkungan, ada keluarga seperti itu. Nah, sekian ngobras, ngobrol bareng Bang Aris untuk episode kali ini. Nantikan terus ngobras selanjutnya. Nah, untuk kepentingan terbaik anak, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Oke, salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Bye-bye.